Jalan ke Mandeh sepanjang 41,8 km sudah sangat bagus dan mulus, namun masih relatif sempit dan banyak kelokan, turunan, serta tanjakan. Selain itu rambu dan marka jalan di lokasi juga belum terpasang maksimal, sehingga pengendara harus hati-hati terutama pada beberapa titik dengan kelokan tajam. Sementara itu salah seorang pengendara yang pernah melewati jalur tersebut, M. Noli, menilai rambu yang menginformasikan kelokan, tanjakan dan turunan di jalan kawasan Mandeh memang harus ditambah agar bisa jadi pedoman bagi pengendara pada daerah Sungai Pisang, Kota Padang. Pengendara harus lebih ekstra hati-hati, menggunakan gigi rendah cukup lama untuk bisa melewati tanjakan yang curam dan panjang. Setelah itu, pengendara akan dihadapkan pada turunan yang tajam dan sama ekstremnya hingga kondisi rem harus benar-benar baik pada kondisi ramai kendaraan dan adanya potensi kemacetan seperti lebaran atau libur panjang. Ruas jalan itu tidak direkomendasikan untuk dilewati, katanya. Ia menyebut perjalanan memutar-memutar melewati Carocok Tarusan relatif lebih ramah, meskipun harus menambah waktu tempuh hingga 1 jam lebih baik bagi di Sumatera Barat punya Pulau Mandeh. Pulau Mandeh berjarak sekitar 2-3 jam perjalanan dari pusat kota Padang. Jalan menuju ke sana terbilang mulus dan berkelok. Selain jalur darat, terdapat pulau jalur air untuk dilalui dari Teluk Bayur, Bungus, atau Muara Padang. Kawasan ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dinilai layak, TDS akan menjadi promosi yang positif bagi kawasan Raja Ampatnya Sumatera itu, ujar Oni. Jalan mulus dan lebar memungkinkan untuk dilewati pebalap. Mudah-mudahan bisa dan masuk dalam rute TDS 2019. Menurutnya para pebalap bisa start dari pantai Carocok Painan, kemudian memasuki kawasan Tarusan arah ke Mandeh dan tembus di Jalan Bungus Teluk Cabung. Kondisi jalan yang cukup luas dan mulus, serta jalurnya yang berbelok-belok, mendaki dan menurun cukup menantang bagi pebalap. Pendakian dan penurunan ekstrim di Sungai Pisang juga menjadi nilai lebih bagi jalur ini karena dibutuhkan seorang raja tanjakan untuk bisa melewatinya. Namun menurut Nasrul, keikutsertaan jalur itu menjadi salah satu etapa TDS, bergantung pada usulan bupati setempat serta kelaikan. Menurut tim survei, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Oni Yulfian, mengatakan tim survei akan melewati jalan kawasan wisata Mandeh untuk melihat kemungkinan jalur itu berpeluang untuk mencicipi jalur baru yang menawarkan keindahan alam pesisir Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid menuturkan kawasan Mandeh pantas untuk menjadi salah satu jalur dalam ajang pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism kebanggaan Indonesia ini. Pemandangan alam di sepanjang jalan itu sangat memukau, kata Nasrul. Seperti yang dikutip dari Antara, Rabu 20/3. Menurutnya jalan di kawasan Mandeh sepanjang 41,08 km itu telah rampung dikerjakan akhir Desember tahun 2018 dan telah menjadi salah satu favorit bagi pecinta swafoto karena pemandangannya. Wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi unggulan kawasan wisata Mandeh, Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan melewati jalur Carocok Tarusan daripada Sungai Pisang Padang karena dinilai lebih aman. Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Noviardi, menuturkan akses jalan ke Mandeh dari Carocok Tarusan sudah sangat bagus.
Sementara itu, ia melanjutkan, di jalur Sungai Pisang terdapat 2 tanjakan dan turunan panjang yang sangat ekstrim sehingga membahayakan. Terlebih bila terjadi macet, tanjakan dan turunan di Carocotaru dan juga lebih landai sehingga lebih aman, kata Heri. Seperti yang dikutip Daerah Antara, Selasa, 4/6, kendaraan yang kurang fit atau bermuatan penuh diimbau tidak lewat jalur Sungai Pisang. Wisata Pulau Mandeh menjelma sebagai salah satu destinasi yang populer beberapa tahun belakangan. Hal ini tidak terlepas dari keindahan alam yang ditawarkannya. Bahkan wisata Pulau Mandeh ini disebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Berlokasi tidak terlalu jauh dari kota Padang, kamu bisa mengunjungi Pulau Mandeh ini lewat jalur darat. Kamu bisa melakukan berbagai kegiatan di air maupun di darat dengan berfoto di spot-spot yang memiliki pesona sangat menawan. Wisata Pulau Mandeh memiliki pesona alam laut yang sangat memesona. Beberapa pulau di wisata Pulau Mandeh ini memiliki berbagai keunikan tersendiri. Kamu bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian dan menyeberang dari pulau ke pulau untuk menikmati alam dan pantainya dengan melakukan berbagai aktivitas menarik. Pulau Sironjong Gadang merupakan salah satu destinasi wisata Pulau Mandeh yang terkenal, hanya memerlukan 15 menit perjalanan perahu dari Pulau Setan. Kamu sudah sampai di Pulau Sironjong Gadang. Di wisata Pulau Mandeh 1 ini, kamu bisa melakukan kegiatan snorkeling karena menawarkan karang yang indah dan biota laut berwarna-warni. Tidak akan sulit menemukan ikan Nemo di spot snorkeling dan diving ini. Kamu juga tentunya dapat melihat beragam ikan-ikan eksotis lainnya yang indah dipandang. Menikmati pemandangan bawah laut yang indah tentunya menjadikan liburanmu menjadi semakin berwarna. Namun, kamu harus hati-hati karena di spot ini terdapat banyak koral berwarna-warni bertebaran dengan kedalaman sedang. Jangan sampai menginjak dan mematahkan terumbu karang. Pulau Sironjong Ketek. Wisata Pulau Mandeh 1 ini menawarkan pengalaman yang sangat menarik, yaitu cliff jumping. Pulau Sironjong Ketek ini hanya berjarak 5 menit dari Pulau Sironjong Gadang. Tidak kalah menawan, di pulau ini pengunjung dapat melihat rimbun pepohonan hijau berjejer sepanjang pantai bahkan sampai ke bukit. Selain itu, pulau ini juga sangat bersih dengan beragam biota laut yang masih terjaga. Spot cliff jumping di Sironjong Ketek ini menjadi daya tarik tersendiri. Kamu dapat merasakan sensasi terjun bebas dari atas tebing dengan ketinggian 15 meter yang tentunya memacu adrenalin. Namun, setelah menceburkan diri dari ketinggian 15 meter, perasaan penat dengan rutinitas sehari-hari dijamin akan menghilang. Tidak hanya melakukan cliff jumping, kamu juga bisa melakukan aktivitas lainnya seperti memancing, snorkeling, melihat keindahan bawah laut, camping, hingga olahraga air. Pulau Cubadak. Pulau Cubadak sering disebut dengan Pulau Surga atau Paradiso Village. Hal ini tentunya karena keindahan alamnya yang sangat memesona. Pulau Cubadak Padang adalah surga bagi para pencinta diving dan snorkeling. Kondisi perairan yang tenang, bersih, dan jernih membuat panorama bawah laut di pulau ini menarik untuk dieksplorasi. Pulau Cubadak sebagian besar dipenuhi hutan lebat. Ini membuat udara di Pulau Cubadak masih segar dan jauh dari polusi. Pulau Cubadak memiliki beragam aktivitas yang menyenangkan, mulai dari diving, snorkeling, berlayar, ski air, banana boat, hingga canoeing bisa kamu lakukan. Pembeda Pulau Cubadak dengan pulau lain sebagai wisata Pulau Mandeh adalah keberadaan penginapan
ramah lingkungan. Dengan mengusung tema tradisional, semua bangunan penginapan di pulau ini dibangun dengan bambu dan kayu serta atap yang terbuat dari daun palem. Air terjun Gemuruh. Wisata Pulau Mandeh 1 ini biasanya dikunjungi paling akhir setelah bermain air di Pulau Setam dan snorkeling di sekitar Pulau Cubadak sebelum kembali ke dermaga Tarusan. Kapal bisa singgah ke air terjun di Sungai Gemuruh ini. Lokasi air terjun menyusuri hutan mangrove. Sekitar 15 menit kamu bisa mandi dengan air yang jernih sekalian bilas badan bekas air asin saat bermain di pantai sebelumnya. Padang deru mesin kapal membelah Samudra Hindia menuju kawasan wisata Mandeh. Meski cuaca cukup terik karena matahari baru tergelincir ke arah barat, namun itu tak mengurangi eloknya perjalanan. Persinggahan pertama dari perjalanan ini adalah Pulau Setan. Setelah 15 menit bertolak dari pelabuhan di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akhirnya kapal bersandar. Awak Liputan 6.com singgah sebentar di Pulau Setan untuk santap siang. Sebelumnya pihak penyedia jasa perjalanan memang sudah menyiapkan makan siang untuk rombongan. Menu yang disuguhkan cukup membuat perut tambah keroncongan, yakni gulai ikan karang khas daerah pesisir. Kuahnya yang kuning tambah nasi putih sungguh sangat nikmat ketika dikunyah. Pada perjalanan kali ini, awak Liputan 6.com ditemani oleh Tour and Travel Cemara Wisata. Dengan paket wisata 2 hari 1 malam, saya akan dibawa berkeliling kawasan Mandeh. Setelah lelah dengan beragam aktivitas dan seru-seruan, rombongan menepi di Kapo-Kapo. Malam dihabiskan dengan aktivitas ringan, makan malam dan memutuskan tidur menyiapkan tenaga untuk bertualang di kawasan Mandeh keesokan harinya. Pagi di Kapo-Kapo juga tak kalah indah dibanding hari sebelumnya. Pasir pantai yang putih dan air laut biru sangat elok dipandang sambil menyeruput kopi pagi. Seorang rekan seperjalanan, Ihsan Maulana, mengatakan perjalanan di kawasan wisata Mandeh sangat menantang. Apalagi cliff jumping di Sironjong kecil. Aktivitasnya banyak dan juga menantang. Ini liburan akhir tahun yang menyenangkan, katanya. Sabtu, tanggal 26 Desember tahun 2020. Meski di masa pandemi corona, Ihsan tetap memilih liburan untuk melepas penat dari rutinitas harian yang menjenuhkan, dan juga ingin menepi sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Perjalanan hari kedua dilanjutkan ke sejumlah destinasi lainnya, salah satunya Labuan Sundai yang juga masih masuk dalam kawasan wisata Mandeh. Di Labuan Sundahi, ada spot untuk berfoto dengan mendaki sekitar 10 menit. Panorama alam sangat memukau jika dilihat dari ketinggian. Tak lupa, momen tersebut dimanfaatkan untuk berfoto sepuasnya bersama teman seperjalanan. Liburan akhir tahun ditutup dengan indah dan seru.